Alhamdulillah wa syukur ala ni'millah para sahabat-sahabat sekalian. Kita ini malam Allah memberikan waktu kepada kita untuk mohon ampunan di tempat ini dan kita sadar bahwa di dalam kehidupan ini adalah dosa demi dosa yang kita lakukan saat demi saat, keadaan demi keadaan. Kita banyak kelalaian di dalamnya. Maka khalaqul zikir ini yang Kanjeng Nabi menyebutnya raudah min riyadil jannah ini. Maka inilah tempat kita mengolah keadaan kita sesungguhnya agar kita hidup di dalam masih di alam musyahadah, alam yang nyata ini, alam dunia ini, ada di dalam atau berangkat ke arah kehidupan kesucian. Karena kita sangat sadar sekali lagi atas segala macam kelemahan-kelemahan yang ada dan dosa-dosa yang kita perbuat berupa zahiran yang mengejawantah atau berupa batinan yang manusia tidak melihat sesungguhnya dia sedang berbuat dosa. Akan tetapi Allah Maha Tahu dan malaikat malah mencatatnya. Nah, inilah dia dosa-dosa batinan berupa gerak-gerik hati, geliat-geliat an-nafs yang ada di dalam diri. Apa gerangan judulnya? Semua berpangkal daripada keinginan. Keinginan yang kita mengiyakannya. Yang pertama berupa syahwat zahiran. Kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan. Dan ditambah lagi berpuasa-puasa sunnah. Maka semuanya untuk bersuci. Dan semuanya meninggalkan hal-hal yang diinginkan di siang hari. Diharamkan di siang hari. Untuk membersihkan segala macam keinginan-keinginan di siang hari berupa makanan dan berupa apapun yang halal, apalagi yang haram di saat bulan Ramadan ini. Untuk membersihkan batinan juga. Zahiran kita kepung, batinan agar tidak menggeliat karena syaitan tetap berjalan. Dia bercakap-cakap menunggangi keinginan yang ada di dalam hati kita, syaitan itu, lalu menggeliat, menggelora, karena berbagai macam keinginan itu bukan hanya syahwat zahiran saja. Berupa yang menyenangkan, berupa yang pangkat-pangkat, berupa kebanggaan-kebanggaan diri yang bisa dipertontonkan kepada manusia, berupa kehebatan apapun namanya, berupa yang mengejawantah di alam semesta, yang kita sendiri tahu dan ingin diketahui orang lain. Ria namanya. Dua keadaan ria, tetapi Imam Al-Ghazali tadi Jordani Salam membacakan, ini ria yang di belakang ria yang zahiran. Dia lebih tersembunyi, dia terdiam, dia lebih halus, tetapi membawa manusia menjadi syirik. Membawa manusia keinginan di dalam batiniah kita, membawa ke arah kekafiran. Mengapa seperti itu? Di dalamnya ada kemunafikan yang sangat tebal.
berupa kemunafikan. Jauh dari ridha Allah. Kita tadi membaca, Ya Allah, ilahi anta maksudi. Atau Allahumma anta maksudi. Wa ridhaka matlubi. Hanya ridhamu yang kuharapkan. Salah satu ridha Allah itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah lebih dahulu menebarkan ridho kepada kita. Perhatikan misalnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Radhiyallahu anhum. Radu anhu. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Siapa yang duluan ridho? Allah ridho kepada kita. Tapi banyak kita gelap dan tidak tahu diri. Seolah-olah kita merasa suci. Seolah-olah kita sudah melakukan ibadatan besar. Padahal ridho Allah itulah yang telah ditebar kepada kita. Kita mengambilnya, kita menikmatinya. Berupa apa yang kita nikmati di alam semesta ini. Allah ridho. Patokannya adalah ada di dalam ilmu syariat. Patokannya adalah rambu-rambu di dalam ilmu fikih. Mana yang benar dan tidak benar. Maka Allah meridhoi kepada kita. Hidup kita, bernafas kita, berjalan menginjak bumi kepunyaan Allah. Menghirup udara yang Allah berikan. Berikan kegembiraan, berikan kesenangan kepada kita, kepada keluarga kita. Makanan apa yang kita nikmati. Pakaian yang kita kenakan. Gerakan-gerakan yang bebas yang Allah tidak menguranginya. Adapun bertambah manusia usianya, geraknya sudah tidak sama dengan orang-orang muda lagi. Kegagahannya, ketampanannya, rupanya, juga rasa yang dirasakannya tidak sama orang tua dan orang muda. Maka Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun telah menerima ridho. Mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebesar apa gerangan? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang lebih besar ridhonya? Waridwanu minallahi akbar. Ternyata Allah ridhonya lebih besar. Sudah didahului oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kita dihidupkannya. Diberikan kecukupan di dalam kehidupan. Masih hidup hingga usia-usia segini. Dan Allah besar memberikannya. Waridwanu minallahi akbar. Dari sinilah bila kita tidak menenggelami dua ayat Al-Quran dari surah yang berbeda ini. Yang diterangkan oleh Imam Ghazali tadi. Apabila kita lalai di dalamnya, dan mengikuti syahwat, keinginan-keinginan, khususnya keinginan batinnya. Karena keinginan zahiran akan memperbaiki keinginan batinan. Keinginan zahiran di stop di bulan Ramadan atau berpuasa sunnah di hari-hari biasa, di bulan biasa. Di stop. Tetapi keinginan batiniah tiada
pernah berhenti mereka menggeliat. Judulnya tetap keinginan. Ingin dipuji, ingin disebut orang pandai, ingin lalu berlaga bersembunyi dia di berbagai tata cara. Sesungguhnya hatinya tidak samad, tidak hening. Hatinya menggelora. Itulah dia kalau di dalam thariqah kita, Naqsabandiyah khususnya untuk lataif, untuk latifahnya, ada di dalam latifatur ruh. Berupa keheningan, hening dia, samad. Hening dari apa gerangan? Samad bungkam dari apa gerangan? Bukan bungkam tidak bicara tetapi hatinya menggelora. Itulah yang disebut tadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Syekh Imam Al-Ghazali. Dia berlaku kemunafikan. Berbuat munafik. Lain yang dibicarakannya, tetapi lain dengan keinginan yang ada di dalam dadanya. Bicaranya kemana, tapi arah hatinya ke arah mana. Judulnya tetap riya namanya. Ini lebih berbahaya daripada riya berupa zahiran tadi. Hei kawan-kawan, aku punya ini loh, saya rajin sholat loh, saya itu kalau di perjalanan adalah para pejalan awal mungkin yang riaknya seperti itu. Masih nampak dan masih para masyaikh atau mursyidnya lebih mudah membicarakannya. Wahai jaga, jangan kau bicara begitu tetapi hatimu bagaimana? Karena itu sangat seperti apa, sangat jelas. Tetapi riya batinan yang satu ini, dia sangat halus dan tersembunyi. Dan manusia-manusia lain tidak mengerti akan kemunafikan yang dilantunkan oleh si pembicara atau orang yang dimaksud di dalam kitab tadi. Para sahabat sekalian, kita sekarang hal ini di tempat ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas riya zahiran wa batinan. Agar somat, agar hening itu ada di dalam keheningan yang sebenarnya. Bukan berlagak tingkah laku, tapi tidak, bukan itu anak-anak, bukan begitu. Tapi keinginan, desakan keinginan yang kita mengiyakannya dari dalam hati, yang sesungguhnya itu ditunggangi oleh syaitan dan syaitan bergembira dan merasa berhasil, lalu lolos dari dalam hati kita, mengejawantah. Di mana gerangan banyaknya mengejawantah? Melalui lisan. Melalui lisan. Jadi bahasa samad tadi, bahasa hening tadi, batal, hening batinan batal, hening zahiran juga batal. Mengapa gerangan begitu? Karena sebuah kemunafikan tadi yang ada di dalam dada. Kita lupa, semua terhapus. Waridwanu minallahi akbar. Sesungguhnya ridho Allah itu lebih besar. Tetapi kita tidak pandai menerimanya. Tetapi kita selalu ada di dalam kemunafikan. Ini kelemahan-kelemahan. Ini keadaan yang malam ini kita masuk di dalam khalaqat zikir ini. Adalah untuk ampunan. Ampunan yang jelas-jelas berupa riya.
dan ampunan dari ria kemunafikan yang sangat tersembunyi. Hanya dirinya yang tahu yang melakukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat mencatatnya. Itu lebih berbahaya daripada ria-ria biasa. Ria-ria biasa saja segala amal bisa dihapus. Bisa hilang amal kita. Oh, saya tadi bersodakoh loh di sana, saya kasihan, saya kasih uang. Itu ria anak kecil di dalam perjalanan kesucian itu. Itu kelas awam, yang rianya kelas awam. Sekalipun dia sudah mengaku berzikir, mengaku jadi pengikut thariqah. Tetapi ria yang kita bicarakan ini lebih arah kepada kemunafikan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Apa gerangan obatnya? Hentikan gerakan-gerakan hati dan jadikan dawamu zikri wa dawamun ubudiyah yang terus-menerus ada di dalam, selalu dalam keadaan ihsan. Bolehlah kalian melatihnya. Ya Allah, Allahu hadiri, Allahu nasiri, melihatku. Allahu ma'i. Dengan begitu, hati kita terkepung. Kita merasa diawasi gerak-gerik kita. Karena Allah ada, hadir bersamaku. Allahun nasir, melihatku. Melihat kita, badaniah kita, dan batiniah kita. Tidak banyak cakap dan tidak banyak kilah-kilah yang ada di dalam otak kita. Allahummai, Allah bersama-sama denganku. Terus menerus itu dilatih, boleh sambil memanjangkan pernafasan, agar itu lebih cepat menghunjam. Memanjangkan pernafasan itu memperlambat pernafasan, boleh dilakukan. Ya, saya tidak akan bicara kaifiat di tempat begini, karena ini direkam. Tapi saya katakan seperti itu. Boleh itu kita sampai merasa terawasi dan menghunjam. Lalu menjadikan ihsan itu terbawa. Jadi tasbih-tasbih yang sedang dipegang ini membekas di dalam hati kita. Menjadikan kita selalu bersama-sama dengan Allah Ta'ala. Dan Allahu hadiri, Allahu nasiri, Allahu ma'i. Bersama-sama denganku. Maka terkepunglah, maka terlihatlah mana geliat-geliat yang ada di dalam hati kita, yang itu akan menjurus ke arah kemunafikan. Maka sudahilah, janganlah keinginan itu kita mengiyakannya, lalu kita lolos mengumbarnya. Semoga bisa dimengerti oleh para sahabat sekalian. Saya memakai bahasa yang sangat sederhana, karena ilmu saya juga sederhana. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah berikan ampunan kepada kita, dan membebaskan dari dosa-dosa zahiran wa batinan. Ini malam dan detik ini juga, ya Allah, ampuni kami semuanya. Dan berikan kepada kami kegembiraan-kegembiraan selama hidup di atas bumi ini. Jadikanlah aku budakmu yang sangat setia, yang takut kepadamu, yang malu kepadamu, yang berharap kepadamu atas ampunan-ampunan yang Kau berikan kepada kita, ya Allah. Maka semoga ini kita dapat mengerti dan semoga Allah memberikannya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.